Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus. Meskipun masih tetap online, tapi kita tetap bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami masih Engkau beri kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam pujian penyembahan. Sebentar kami akan memulai penyembahan kami, pujian kami mohon pimpinan tuntunan-Mu agar apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan. Kita patut bersuka cita. Kita sudah lama tidak beribadah secara tatap muka, tetapi kita belajar pagi hari ini. Kita mau dengar akan suara Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil kita semua. Bapak Ibu semua, sudah Dia panggil nama saya, sudah Dia panggil nama. Sudah Dia panggil nama saya,
kita yang lemah, karena kita tidak berbakti secara tatap muka, tetapi meskipun secara online kita belajar tetap bersukacita di dalam melayani Tuhan. Kita belajar mengiring Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mengikut Tuhan dengan segenap hati kita.
Shalom, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus yang disebut atau yang dikatakan dengan Hari Jumat Agung. Untuk itu saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang penderitaan Yesus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, karena pada malam hari ini kami bersama-sama bisa belajar firman Tuhan dan mengenang akan penderitaan Yesus. Tuhan, berilah kemampuan kepada kami dan pengertian kepada kami supaya kami dapat mengerti akan makna dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu dan semua yang mendengarkan saat ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan tetap menyertai hamba. Apa yang hamba sampaikan bukan karena hamba, melainkan karena tuntunan Roh-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah hamba menyampaikan atas tuntunan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah pergumulan yang berat di Taman Getsemani. Pergumulan yang berat di Taman Getsemani. Saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ke 46. Tapi saya akan membaca dan berhenti sampai di ayat ke-39. Demikian firman Tuhan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki." Saudara, pergumulan ini muncul dari keadaan manusiawinya. Di sini Tuhan Yesus sadar bahwa dia sebentar lagi akan mati dibunuh oleh para musuh-musuhnya. Di sini Yesus tahu bahwa dia sebentar lagi akan mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Secara transparan, Injil menyaksikan bagaimana situasi dan keberadaan Yesus sebagai seorang manusia. Di dalam tanda kutip sebagai seorang manusia. Dan Injil Matius tidak malu mengakui bahwa Yesus yang adalah Tuhan pun dapat mengalami pergumulan yang sangat berat. Dan Injil tidak melebihkan sifat keilahian Yesus dengan segala kesempurnaan yang tanpa batas. Dan Injil juga secara jujur ingin menceritakan, menyaksikan bagaimana keberadaan Yesus itu seperti manusia yang lainnya. Saudara, Yesus juga bisa merasa haus,
Yesus juga bisa merasa lapar. Inilah peristiwa Via Dolorosa, di mana Yesus merasa haus dan merasa lapar seperti saudara dan saya. Saudara, Yesus pun bisa merasa sedih ketika Yesus naik di atas bukit. Yesus memandang kota Yerusalem. Yesus meratapi kota Yerusalem. Yesus pun menangis. Demikian juga saudara dan saya pun bisa menangis. Yesus juga bisa merasa marah ketika Tuhan Yesus berada di suatu tempat ibadah, di mana Yesus menjumpai banyak orang yang menukarkan uang, orang yang jual membelikan binatang peliharaannya. Yesus marah, Yesus menjungkir balikan mejanya, Yesus marah. Seperti saudara dan saya pun bisa marah. Dan ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus pun mengalami kegentaran rasa takut dan sedih seperti saudara dan saya. Saudara, pada waktu malam terakhir di Taman Getsemani, di sini dikisahkan Tuhan Yesus mengalami suatu kegentaran yang sangat dahsyat. Rasa takut, rasa sedih. Dan Injil Matius mengungkapkan perasaan Yesus itu dengan kalimat langsung. Di sini Yesus tanpa rasa gengsi, Yesus berkata kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus tanpa rasa gengsi dan malu mengatakan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini loh ungkapan perasaan Yesus dengan kalimat langsung. Menunjukkan betapa dia mengalami suatu kegentaran yang luar biasa. Dan ada satu ayat yang lebih mempertajam lagi pernyataan ini. Saya akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 44. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Firman Tuhan mengatakan Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menunjukkan betapa rasa takut dan gentar Yesus sampai dikatakan pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, di dalam dunia kedokteran pun diakui apabila seseorang dia mengalami kegentaran yang sangat dahsyat, rasa takut yang luar biasa, maka detak jantungnya akan berdetak dengan keras dan memompa darah dengan deras. Apabila pada suatu titik tertentu, maka serabut pembuluh darah yang terkecil, serabut pembuluh darah yang terlembut, itu pun tidak sanggup menahan tekanan darah yang begitu deras. Sehingga serabut pembuluh darah yang terlembut ini akan melebar, dan darah mulai meresap keluar, naik ke atas, bercampur dengan air peluh. Ini bisa terjadi, saudara. Saudara, di dalam dunia kedokteran pun mengakui apabila seseorang mengalami demam berdarah, sakit demam berdarah, ketika pada suatu stadium tertentu, maka serabut atau pembuluh darah itu mulai melebar, dan darah itu mulai meresap keluar, terus naik sampai ke permukaan kulit sehingga timbul bintik-bintik merah.
Ini disebabkan karena virus, saudara. Tetapi Yesus bukan disebabkan karena virus, tetapi karena ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam diri Yesus, sehingga dikatakan pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini semua menggambarkan betapa dahsyatnya kegentaran Yesus pada saat itu. Saudara, pergumulan Tuhan Yesus itu ditempatkan dalam situasi yang sangat krisis. Mengapa saya katakan pergumulan Tuhan Yesus itu ditempatkan dalam situasi yang sangat krisis? Karena di satu sisi Yesus mengalami kegentaran secara krisis secara manusia. Karena apa? Karena Yesus tahu apa yang bakal Yesus alami. Yesus ngerti. Yesus tahu apa yang akan Yesus derita. Yesus ngerti karena Yesus anak Allah. Yesus tahu. Secara tubuh manusia, Yesus merasa takut akan penderitaan yang akan dia alami itu. Secara manusia, Yesus menjadi gentar, dia takut dan sedih akan peristiwa itu. Tetapi di sisi yang lain, Yesus itu tetap taat akan perintah Bapa yang mengutusnya. Yesus tetap taat akan perintah Bapa yang mengutusnya. Jadi di dalam diri Yesus itu ada dua perasaan yang saling kontradiktif. Di satu sisi Yesus merasa takut dan gentar sebagai manusia, dia merasa takut dan gentar. Tetapi di sisi yang lain Yesus tetap taat akan perintah Bapa yang mengutusnya. Saudara, di sini sebetulnya Yesus itu mempunyai kuasa, bisa menggunakan kuasanya untuk mematahkan para musuh-musuhnya. Dapat saudara. Namun ketaatan yang lahir dari kasihnya itu mematahkan kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Saya ulangi. Sebetulnya Yesus itu dapat mematahkan para musuh-musuhnya. Yesus bisa menggunakan otoritas kuasanya untuk menghancurkan para musuh-musuhnya. Dapat, saudara. Namun, ketaatan yang lahir dari kasihnya itu mematahkan kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Pernahkah kita berpikir, saudara, mengapa Yesus mau melakukan ini semuanya? Pernahkah saudara kita berpikir mengapa Yesus mau rela berkorban untuk semuanya ini? Pernahkah kita berpikir ini tak lain dan tak bukan karena Yesus ingin menyelamatkan saudara dan saya dari kebinasaan yang kekal. Yesus mengasihi saudara dan saya, itu loh kasih yang terbesar. Saudara, pergumulan Tuhan Yesus dalam situasi yang sangat krisis itu diungkapkan di dalam ayat ke-39. Saya akan membaca. Tolong diberi sekat karena saya akan membaca dari pemberitaan ini. Di Matius, kembali kepada Injil Matius pasal yang ke-26. Saya akan membaca ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti Bapa kehendaki." Saudara,
Di dalam doa Yesus ini, maka terlihat suatu ketegangan yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mohon kepada Bapaknya, Bapak, kalau bisa zaman penderitaan yang harus aku pikul dilalukan. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Ini permohonan doa Yesus. Dan permohonan doa Yesus ini akhirnya berubah menjadi doa penyerahan diri. Mengapa saya katakan berubah menjadi doa penyerahan diri? Karena pada akhirnya Yesus menekankan bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Yesus dalam mengambil keputusan akhir, Yesus tetap mengutamakan kehendak Bapa di atas segala-galanya. Yesus tidak berkata, "Lu Bapak, aku ini salah apa? Aku ini dosa apa? Apa yang aku lakukan kok aku harus mengalami?" Tetapi Yesus menyerahkan semuanya. Yesus menyerahkan dirinya di dalam rencana Allah. Inilah bagian yang pertama. Teladan yang harus kita teladani yang pertama apa? Menyerahkan diri di dalam rencana Allah. Menyerahkan diri di dalam rencana Allah. Saudara, siapakah Yesus itu? Filipi pasal 2, surat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 saya akan membaca dari ayat 6 sampai ke ayat 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini loh, sebetulnya Yesus punya kesetaraan dengan Allah, tetapi hak itu tidak dipertahankan oleh Yesus. Melainkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dia merendahkan diri, bahkan rela mati sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan nama di atas segala nama, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, dan semua lutut bertekuk lutut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu luar biasa, saudara. Saudara, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, iman harus dihayati sebagai suatu sikap penyerahan diri terhadap kehendak Allah. Atau tepatnya, penyerahan diri kepada kehendak Allah adalah sikap iman. Saudara, kalau kita menyerahkan diri kita di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah masalah kita, dan kita tetap percaya kepada Tuhan, walaupun kita berada di dalam lorong-lorong maut sekalipun, rahmat Allah menyentuh kita. Rahmat Allah menyentuh kita justru pada saat kita berada di tengah-tengah pergumulan yang berat dan kita berserah kepada Tuhan. Di situ rahmat Allah menyentuh saudara dan saya. Amin. Oh, luar biasa. Jadi teladan yang pertama apa yang harus kita teladani dari pribadi Yesus? Yang pertama, menyerahkan diri di dalam rencana Allah. Mau saudara menyerahkan diri di dalam rencana Allah? Ayo.
Itu teladan yang pertama yang harus kita teladani dari pribadi Yesus. Kita masuk pada bagian yang kedua. Teladan apa yang harus kita teladani dari Yesus? Yang kedua adalah ketabahan Yesus menerima kehendak Allah. Ketabahan Yesus menerima kehendak Allah. Saya akan membaca ayat yang terakhir dari Injil Matius pasal yang ke-26 tadi. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang terakhir, ayat ke-46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini loh, ketabahan Yesus menerima kehendak Allah. Bangunlah, saudara. Keberanian yang begitu tinggi ini tidak mungkin terjadi apabila di dalam kehidupan Yesus tidak dilandasi oleh ketaatan yang tinggi. Tidak mungkin terjadi. Di sini Yesus tidak lari dari kenyataan, melainkan Yesus berani menghadapi kenyataan. Bangunlah. Siapa yang dibangunkan? Tak lain ketiga murid Tuhan Yesus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saudara, seperti saudara dan saya, kalau kita menghadapi masalah yang sangat berat, kalau kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, bukankah kita mencari orang yang kita percayai untuk kita curahkan perasaan kita, curhat? Kita ngomong, kita nangis sama orang yang kita percaya. Ini loh masalahku, bebanku berat. Kalau kita bisa menyampaikan kepada mereka, sudah ada sedikit lega, plong hati ini. Demikian juga Yesus pada saat itu seperti manusia yang lainnya. Dia merasa takut dan gentar. Dia mengajak ketiga muridnya untuk bisa mendampingi di dalam perjalanan ke Taman Getsemani. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus naik dan Yesus mulai berdoa? Selesai berdoa, Yesus datang kepada murid-muridnya. Ketiga murid-muridnya sedang tidur. Dan Yesus berkata sama Petrus, masakan kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja sama aku? Lalu Yesus pergi berdoa untuk kedua kalinya. Setelah selesai dengan doa-doa yang sama, Yesus menjumpai murid-muridnya juga sedang tidur. Sampai Yesus untuk ketiga kalinya Yesus berdoa, dan setelah selesai Yesus datang kepada murid-muridnya. Yesus berkata, nah sekarang tidurlah, istirahatlah yang enak. Orang yang akan menyerahkan aku sudah dekat. Saudara saya, walaupun Alkitab tidak mencatat, saya bisa merasakan bagaimana kecewanya hati Yesus kepada murid-muridnya. Kamu ini aku ajak untuk bisa berbagi rasa, tetapi kamu tidur. Tetapi keadaan apapun, Yesus tetap berani menghadapi kenyataan. Coba saya akan membaca satu ayat lagi untuk mempertegas ini di Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18. Saya akan membaca dari ayat yang ke-31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Jelas sekali Yesus mengatakan, marilah sekarang kita pergi ke Yerusalem. Yesus tidak lari dari kenyataan. Yesus berani menghadapi kenyataan. Dan dikatakan di sini, segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Salah satu nabi siapa yang menubuatkan tentang kelahiran dan kematian Yesus? Adalah Nabi
Yesaya. Saya akan membaca apa itu nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-53 Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa yang dihina, sehingga banyak orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah nubuatan Nabi Yesaya mengenai penderitaan Yesus. Dia bukan saja dihina, tetapi dia sangat-sangat dihina. Semua muka membuang muka, semua muka menutup. Semua orang menutup wajahnya, mukanya. Tidak mau memandang Yesus. Kenapa? Maaf bicara, saya membaca buku Manusia Kain Kafan. Di sana dikisahkan sebetulnya Yesus itu sudah hampir telanjang. Dipermalukan luar biasa. Mukanya sudah hancur karena disesa, disiksa, dan didera. Itu loh keadaan Yesus. Dan di buku Manusia Kain Kafan dikatakan ketika Yesus itu sudah hampir telanjang, tangannya diikat pada suatu balok yang pendek. Jadi posisinya dia agak membungkuk gini. Lalu dari kiri dan kanan tentara Romawi mencamboknya. Camboknya itu terdiri dari 3 helai. Tiap helai itu ada puluhan bola-bola besi. Dan di bola besi itu ada puluhan paku seperti kail, seperti pancing itu. Dan ketika tentara Romawi dari kiri dan kanan menyambok Yesus, langsung ditarik. Itu bukan terkelupas, saudara. Tetapi dagingnya nyantol, karena itu berbentuk kail seperti pancing. Dagingnya nyantol, tersangkut. Dan itu menurut hukum orang Romawi 39 kali hukuman. Cambok, tarik. Sehingga buku Manusia Kain Kafan mengatakan organ-organ Yesus kelihatan. Organ-organ yang di dalam kelihatan karena dagingnya sudah hancur, ditarik, hancur. Dalam penderitaan seperti itu, Yesus tetap tutup mulut, tidak bersuara. Saudara, buku Manusia Kain Kafan mengatakan penderitaan yang paling menderita Yesus, sampai Yesus gak tahan menderita apa. Ketika dia dimahkotai anyaman duri. Duri di Israel itu sak jari-jari, saudara. Puluhan duri menancap di kepala Yesus. Lalu dengan teganya tentara Romawi menghujamkan cerat tembus ke otak Yesus. Saat itu buku Manusia Kain Kafan menceritakan penderitaan yang tidak bisa ditahan Yesus. Begitu sakit dia menderita. Tetapi kedua tentara Romawi dengan bangganya dia menghantam lagi, cerat, darah menyumprat ke bajunya. Itu loh penderitaan Yesus. Seluruh tubuh Yesus
Itu dipikul hanya dengan buah, paku di tangannya dan di kakinya. Kalau Yesus capek 6 jam, saudara, dia tergantung di kayu salib. Kalau Yesus capek, dia doyong tubuhnya ke kiri, maka luka di paku tangan sebelah kanan melebar, darah mengalir. Kalau Yesus capek, dia menukarkan posisinya, condong ke sebelah kanan, maka luka paku di tangan sebelah kiri itu melebar, darah mengalir. Itu bayangkan. 6 jam dia mengangkat tangan. Terkadang kalau kita tahu ada suatu ibadah di mana pimpin pujian mengatakan, mari kita mengangkat tangan. Malulah, aku kan sarjana, aku kan orang penting. Ngapain aku seperti anak kecil yang angkat tangan? Tetapi Yesus 6 jam tergantung di kayu salib mengangkat tangan untuk keselamatan saudara dan saya. Bayangin. Oh, saudara, dan ada Injil lain yang mengatakan Yesus bagaikan, digambarkan Yesus itu bagaikan anak domba yang menangis. Anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya. Saudara, sapi kalau akan dibawa ke tempat pembantaian, dijagal, tempat jagal, nangis, nangis, nangis. Saya pernah rekreasi ke Sarangan. Waktu itu anak masih kecil-kecil. Dan tempat penginapan saya di belakangnya itu sedang ada peternak kelinci. Dan pagi-pagi saya jalan, saya lihat ada orang jual sate kelinci itu datang untuk membeli. Saya lihat sendiri bagaimana kelinci itu diambil dari keranjang yang mau dipotong. Mencengkram tangannya, dia tahu, dia tidak mau mencengkram. Tapi dipaksa ditarik. Setelah ditarik mau dipotong, dia meronta-ronta. Begitu sudah mau dipotong, dia tidak meronta. Dia melihat sang majikan yang mau motong, mengeluarkan air mata, nangis. Terus mati, yang satunya diambil. Kelihatan temannya mati, dia juga mencengkram. Itu binatang tahu rasa takut. Demikian juga Yesus tahu dia apa yang bakal dia alami, dia tahu. Makanya Yesus merasa takut dan gentar. Nangis, saudara. Binatang bisa nangis kalau mau dibunuh. Sejak itu saya nggak tega makan sate kelinci. Itu loh. Firman Tuhan di ayat lain mengatakan Yesus bagikan lilin yang rela hancur. Untuk apa? Untuk menerangi dunia ini. Yesus itu bagikan lilin yang rela hancur. Tubuh Yesus rela hancur untuk keselamatan saudara dan keselamatan saya. Itu loh. Apa yang saudara berikan kepada Yesus. Ini loh pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk keselamatan saudara dan saya. Apa balas kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Katakan, Tuhan, inilah aku. Pakailah aku, Tuhan. Biarlah melalui hidupku aku akan memberikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah aku, Tuhan. Utuslah aku untuk menjadi saksi-saksi-Mu di mana Tuhan mengendaki. Itu loh. Bagaimana penderitaan Yesus? Coba kita bayangkan, bukan setiap Jumat Agung kita hanya memperingati, tetapi coba renungkan malam hari ini firman Tuhan. Sedemikian loh pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, kita nggak usah main-main. Ayo kita benar-benar mengasihi Yesus. Benar-benar kita cinta Yesus. Apalagi di tengah-tengah situasi ini. Sekalipun dalam situasi pandemi ini, kasih Tuhan tetap mengasihi saudara. Tetap menyertai saudara. Dimanapun saudara berada. Amin. Yang terakhir. Bagian yang terakhir. Saudara, bagaimanakah
keberadaan Allah pada saat Allah melihat anaknya disesah, diderah. Bagaimanakah keadaan keberadaan Allah pada saat itu? Alkitab menyaksikan keberadaan Allah itu dilihat dari dua aspek. Di satu pihak, Allah menempatkan dirinya sebagai yang ilahi, yang tinggi, yang maha tinggi, maha kuasa, maha mulia, maha sempurna, sebagai pencipta langit dan bumi. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab menyaksikan bahwa Allah mempunyai simpati dan empati yang begitu besar kepada manusia. Sehingga Allah rela menjadikan dirinya sebagai anak, sebagai manusia melalui anaknya. Supaya apa? Supaya melalui anak ini, Yesus atau Allah pun dapat merasakan akan penderitaan saudara dan saya. Yesus melalui dirinya, hidupnya, dia mau menjadi manusia supaya Yesus pun dapat merasakan penderitaan yang saudara alami. Itu loh hati Yesus. Ayo cinta Tuhan Yesus. Bagaimana keberadaan Allah saat itu? Hati Allah sebetulnya enggak tega, tetapi karena kasihnya kepada manusia, Allah rela menyerahkan anaknya. Ayo, Bapak di dunia mana yang bisa tahan melihat anaknya disesah, disiksa, didera di depan mata? Dan anak itu memanggil, Papa, Papa, kenapa Bapak kok ninggalin aku? Hati Bapak mana yang gak hancur? Hati Bapa mana yang gak hancur melihat anaknya menderita di depan mata? Demikian Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak berani berkata, Bapakku, Bapakku. Karena hubungan Bapak dan anak saat itu putus. Yesus mengalami penderitaan sedemikian rupa. Kita mengira bahwa dia itu dihukum dan ditindas Allah. Tetapi sebetulnya penyakit saudara yang ditanggungnya, penderitaan saudara yang dipikulnya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Firman mengatakan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Siapa saat ini yang mengalami sakit penyakit? Mintalah kesembuhan itu. Ada kuasa dalam darah Yesus. Amin. Ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Alkitab tidak mencatat, tapi saya bisa membayangkan betapa hancurnya hati Bapa. Bapa gak berani melihat. Matahari pun tidak bersinar, bumi bergoncang, merasa duka. Itu loh keadaan Yesus. Oleh karena itu saudara, ayo menjelang Jumat Agung, hari penderitaan Yesus ini, kita mengenang betapa besar kasih Allah. Betapa besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cintai Tuhanmu. Apa yang saudara sudah berikan kepada Tuhan, berikanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan. Kita mengingat akan pengorbanan Yesus. Jadi teladan yang pertama yang harus kita teladani apa? Menyerahkan diri di dalam rencana Allah. Yang kedua, ketabahan diri menerima kehendak Allah. Seperti Tuhan sudah lakukan melakukan dirinya untuk kita semua. Saudara, ayo saudara, melalui mimbar ini, saya menghimbau Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin saudara sudah lama undur dari Tuhan,
sudah mulai biasa-biasa suam-suam kuku dalam mengiring Tuhan, apalagi dalam pandemi ini Tuhan, wes ada masalah banyak, kok aku menghadapi gini, mana kasih-Mu, mana pertolongan-Mu, tetapi biarlah kita tetap mengingat, tetap setia kepada Tuhan, sampai nafas yang terakhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba sebagai manusia terbatas untuk menyampaikan. Tetapi biarlah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu memberikan pengertian lebih lama, lebih dalam, supaya kami lebih mengerti betapa besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan mau melakukan semuanya karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, supaya dalam mengenang hari kesengsaraan-Mu, supaya kami selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan. Selalu kami ingat akan kasih Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang kami bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya, berkati kami semuanya. Sekalipun dalam kondisi pandemi ini, Tuhan tetap memelihara hidup kami. Tuhan tetap menjaga hidup kami. Tuhan tetap menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, supaya dalam kondisi ini Tuhan, kami percaya bangsa ini tetap kuat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, singkirkan segala virus-virus yang ada. Dan Tuhan tolong Tuhan bangsa kami Tuhan, supaya terhindar dari segala kejahatan, kekerasan apapun. Dan vaksin yang sudah diberikan, yang sedang berjalan, Tuhan bisa membantu Tuhan, bisa mengurangi Tuhan penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dan kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.